Sobat Jaya Raya, jumpa lagi bersama saya Bellatrix Manuputi di podcast Jaya Raya. Nah, pada hari ini saya akan berbincang-bincang sama salah satu legenda bulu tangkis Indonesia yang udah pastinya kalian juga kenal. Saya aja sampai terinspirasi tuh gara-gara beliau. Siapa lagi kalau bukan Ci Susanti. Halo Ci, Bella. apa kabar? Baik, thank you. Waduh, nih pertama-tama saya mau tanya apa rahasianya awet muda nih Ci? Awet muda, terima kasih. Yang pasti rahasianya apa ya? Selalu hidup sehat lah ya, mungkin sama. Sebagai mantan atlet, pastinya maunya sehat ya. Iya benar. Jadi ya pastinya olahraga, tetap ya, meskipun mungkin udah jarang badminton karena faktor umur, tapi tetap aja ada treadmill, sepeda, lalu masih lah badminton sekali-sekali kalau ada tantangan aja ya. Aduh, nggak berani deh aku aja. Jadi seperti itu aja Bel, samalah mungkin seperti apa pada saat kita jadi atlet aja. Yang membedakan adalah latihannya kita nggak latihan tapi kerja sekarang kan, ngurusin keluarga seperti itu. Tapi Ci, masih nggak sih kayak maksudnya disiplin yang dari dulu waktu jadi atlet sampai sekarang ke bawah nggak sih? Pastinya ke bawah lah ya. Jadi memang pada saat kita jadi atlet itu pengaruhnya sangat besar sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi pada saat tentunya kalau sudah berumah tangga, kita ngatur waktu, lalu ngatur juga seperti apa ya, manage ya, nge-manage segala macamnya tuh selalu pasti disiplin. Iya. Ci, jadi setelah berhenti dari bulu tangkis, kesibukannya apa sih Ci sekarang? Kalau ditanya kesibukan, satu jawaban Cici sebetulnya kesibukannya ngurus rumah tangga sekarang. Housewife. Pastinya karena Cici kan udah punya 3 anak, tapi di sela-sela itu juga Cici juga jalanin bisnis ya, udah jalanin bisnis, usaha dengan Palan. Kita ada, ya pastinya mungkin sebelumnya kita tahu ya, Cici punya Aztec, tapi sekarang ya puji Tuhan kita sudah gabung dengan grup besar, dengan MAP gitu. Lalu juga ada beberapa bisnis lain ya, bisnis restoran, lalu juga ada EV charging, lalu juga tetap nggak ninggalin olahraga, yaitu kayak spa tapi refleksi dan spot massage. Oh, jadi sebenarnya banyak banget ya Ci? Enggak juga, nggak banyak, cuma kita masih belajar gitu. Nah jadi, wah kalau maksudnya setelah berhenti jadi atlet, jadi banyak juga usahanya ya? Tapi nggak sepenuhnya ninggalin bulu tangkis atau? Enggak, tetap aja. Dunia Cici, hati Cici tetap ada di bulu tangkis. Jadi kapanpun kalau seumpamanya dari Jaya Raya, klub Cici, dari Jarum, klubnya Mas Alan ya, Alan, lalu dari PBSI, Cici selalu siap ya untuk membantu perbulu tangkis Indonesia. Karena Cici kan dibesarkan di bulu tangkis, tentunya Cici juga pingin mengembalikan apa yang Cici punya, pengalaman, lalu juga mungkin ngasih motivasi kepada adik-adik yang memang ingin menjadi juara untuk bisa ya tentunya juga dengan sharing pengalaman bisa membantu atau memberi inspirasi buat anak-anak muda. Iya, setuju. Apalagi dengan segudang prestasi yang Ci Susi punya kan. Nah Ci, dari banyaknya prestasi yang Ci Susanti punya, ada nggak sih yang paling berkesan atau yang paling fenomenal gitu, yang paling menyentuh hati nih, susah banget nih dapet ini? Mau yang menyenangkan, menyedihkan? Kan sebetulnya dari yang menyedihkan dulu. Oke, kalau yang menyedihkan, Cici ingat tahun 88, bukan 88, 90 ya. Itu Uber Cup, Thomas Cup Uber Cup di Malaysia. Ya. Yang kejebak lift selama hampir 40 menit. Oh, ini mau berangkat? Udah di Malaysianya. Oh, ya maksud lu mau berangkat pertandingan? Mau berangkat pertandingan, kita kejebak lift di lantai 13, tanggal 13. Di dalamnya juga 13 orang. Jadi percaya nggak percaya ya. Itu kejadian. Kejadian gitu. Setelah itu kita ketimpa kaca besar. Pas di kejadian itu. Jadi waduh, momen itu betul-betul mengerikan ya. Tapi ya puji Tuhan bahwa semuanya berjalan lancar meskipun mungkin waktu itu kita nggak dapet Thomas. Saat itu betul, kita kalah waktu itu. Nah, kalau momen yang pastinya mengharukan, yang tidak mungkin terlupakan ya buat Cici, pastinya Olimpiade 92 di Barcelona. Mungkin Bella juga tahu kan, mungkin bahwa itu pertama kali bulu tangkis dipertandingkan ya. Jadi waktu itu memang kesempatan buat Cici bisa ikut Olimpiade itu sesuatu yang luar biasa. Lalu mendapat tugas lagi bahwa target Indonesia ingin ya meraih medali emas, karena selama keikutsertaan 58 tahun kan Indonesia belum pernah dapat emas. Jadi kesempatan itu tentunya memberikan satu motivasi buat Cici, dan akhirnya tercapailah 92 bahwa
Cici bisa menyumbangkan medali emas pertama untuk Indonesia. Itu yang sangat membanggakan sekali. Iya, itu bukan membanggakan, selain membanggakan Cici, membanggakan seluruh Indonesia loh Cici, dapatkan emasnya. Sampai sekarang tuh orang-orang kalau bela aja, Mbak atlet ya? Iya, atlet bulu tangkis. Oh, ya, kayak Susi sama kayak Susi Santi dong. Iya, pasti selalu orang kiblatnya ke Susi Santi. Ya Cici sebetulnya berharap juga dari dulu Bella juga bisa dapat juga gitu. Ya, tapi dapat di SEA Games ya, dapat di SEA Games ya. Nah, Ci, kan selain juara, pernah juga mengalami kegagalan yang paling menyedihkan, yang Asian Games Hiroshima nih, Ci, yang 94 itu. Bagaimana itu, Ci, ceritanya? Iya, mungkin kalau flashback ya. Asian Games, kalau dibilang Asian Games, aduh Cici sedih juga sih. Satu-satunya gelar yang belum pernah Cici dapat itu adalah Asian Games. Ya mungkin Cici punya ambisi, tapi Tuhan punya rencana lain. Betul. Ya gitu. Dan 94 itu salah satu mungkin yang cukup apa ya, kalau dibilang sebetulnya secara kesempatan waktu itu cukup besar ya, karena Cici juga waktu itu ranking 1 dan lawan yang dihadapi juga sebetulnya sering banget Cici menang ya, ketemu dan menang. Tapi waktu itu memang nggak tahu, tahun 94 itu Cici mainnya jelek banget seperti itu ya. Apa karena mungkin terlalu ambisi, terlalu pingin banget ya. Jadi kadang-kadang kan kita juga bisa kena terlalu over ya. Itu juga nggak bagus juga ya. Akhirnya kalah justru dari pemain tuan rumah ya. Misuki Misui kalau nggak salah. Yang biasanya padahal menang. Padahal ya, selalu menang. Iya, jadi waktu itu Cici kalah dan kayaknya harapan Cici bisa dapat juara di Asian Games itu masih tidak terjadi. Iya, jadi itu termasuk pengalaman yang menyedihkan. Betul, ya, salah satu yang memang diharapkan atau menjadi salah satu target. Kayaknya lengkap banget kalau Cici bisa menang. Udah punya semuanya langsung itu, Ci. Nah, Ci kan tentu bersyukur kan dari kecil Ci Susi dibina, dibesarkan di klub PB Jaya Raya. Ya. Ada nggak sih, Ci, komentar Ci Susi tentang pembinaan di Jaya Raya atau harapan dari Ci Susi Santi untuk PB Jaya Raya? Nah, kalau Cici bicara tentang PB Jaya Raya, buat Cici ini adalah rumah kedua Cici ya, karena kan Cici pindah ke Jaya Raya itu di usia 14 tahun. Tentunya masih usia remaja yang membuat Cici ini kayaknya rumah kedua dari yang bukan siapa-siapa, mungkin hanya juara di level ya daerah ya. Akhirnya dari Jaya Raya lah Cici bisa menjadi juara dunia. Lalu pembinaan juga Cici lihat konsisten sekali ya. PB Jaya Raya itu adalah PB yang konsisten menyumbangkan atlet-atletnya, membina atlet-atlet untuk kalau dibilang tuh diserahkan kepada tim nasional, tim Indonesia. Dan dari Jaya Raya banyak sekali panutan, juara-juara yang menjadi inspirasi Cici. Salah satunya adalah Korudi ya. Oh iya betul. Sebagai juara All England 8 kali itu yang membuat Cici juga termotivasi ingin seperti beliau. Jadi Jaya Raya buat Cici juga bukan hanya rumah, tapi juga menjadi satu kalau dibilang tuh satu tempat di mana Cici juga bisa berkarya dan bisa mencapai apa yang menjadi Cici cita-citakan, yaitu ingin jadi juara dunia. Oh iya. Tapi harapan dari Ci Susi apa sih buat atlet-atlet yang mungkin nanti akan mendengar juga kan Sobat Jaya Raya, harapan untuk atlet-atlet yang masih dibina di klub? Tentunya harapan Cici bahwa atlet-atlet muda yang sudah masuk Jaya Raya tentunya sudah terseleksi ya. Karena kan untuk masuk Jaya Raya sebetulnya juga nggak gampang. Susah, harus ada prestasi juga tentunya, mungkin dari levelnya, mungkin level dari daerah dulu, lalu lihat juga bakat ya. Betul. Nah, Cici harapkan bahwa mereka adalah aset-aset bangsa, mereka punya kesempatan. Jadi kalau mereka punya kesempatan tentunya mereka juga harus kerja keras. Jangan patah semangat di saat mungkin kan nggak selalu menang ya, nggak selalu berhasil. Pasti ngalamin satu masa di mana ada rintangan, ada kegagalan. Tentunya mereka harus siap, harus mau kerja keras, pantang menyerah, disiplin tentunya menjadi salah satu faktor utama, dan tidak mudah tidak bosan ya. Karena latihan ini kan kita latihan 1 minggu, gitu terus ya. Seminggu tuh pasti full ya, paling kalau libur cuma hari Minggu aja. Nah, dia harus bisa melawan diri sendiri, yaitu dengan kebosanan, lalu melewati kerintangan. Dan tentunya kalau itu bisa dilewati, tentunya harapan atau cita-cita yang ada di depan kita pasti bisa dicapai. Ya, jadi selain udah susah masuk sini, ya nggak boleh disia-siakan ya, Ci. Harus kerja keras dan nggak boleh gampang nyerah. Betul, karena juara 1 ya. Benar. Jadi kalau memang ingin menjadi juara, menjadi orang yang luar biasa, tentunya latihan juga harus luar biasa. Nah ini harus didengar ini dari sang juara ini. Nah, Ci Susi mengikuti nggak sih perkembangan bulu tangkis Indonesia yang sekarang di kancah internasional tentunya? Pasti selalu ngikutin lah ya, karena bulu tangkis itu udah menjadi bagian
dari kehidupan DNA, Cici ya. ya, betul. Tentunya setiap ada bulu tangkis, setiap ada pertandingan juga Cici pasti ngikutin. Jadi Cici melihat bahwa bulu tangkis Indonesia ya kita harapkan untuk kedepannya bisa terus maju, bukan hanya jalan di tempat, pembinaan juga berjalan berkesinambungan, dan tentunya harapan Cici bahwa dari semua sektor. Dari tunggal putri, saat ini tunggal putri Cici seneng banget karena Georgie juga ada Georgie, ada Esther, ada Putri KW ya, yang ada Komang juga yang prestasinya sudah mulai kalau dibilang tuh sudah cukup bagus ya, bersaing betul. Lalu Georgie juga kemarin bisa merebut medali perunggu, ini menjadi satu kebanggaan buat kita sebagai tunggal putri tentunya ya. Tapi bukan cuma tunggal putri aja, kita harapkan juga tunggal putra ya, ganda putra, ganda putri dan ganda campuran bisa terus berprestasi, dan harapannya bahwa tradisi emas untuk Olimpiade 2028 bisa terus. Amin. Terus kita dapat ya untuk prestasinya, karena kan memang bulu tangkis sendiri kan untuk di Indonesia menjadi salah satu olahraga andalan. Dan pembinaan Cici rasa mungkin PBSI sudah cukup bagus ya program, tapi bagaimana itu pembinaan itu terus bisa berjalan dengan baik. Lalu juga tentunya juga dari atletnya sendiri juga harus punya, selain disiplin juga harus punya target, harus punya bisa ya, kalau pasti ada menang ada kalah, harus bisa belajar. Kalau memang kalah harus apa, kenapa kalah, belajar lagi, evaluasi betul. Itu sih yang kita lihat ya, bahwa Cici percaya bahwa bulu tangkis Indonesia akan tetap punya prestasi di dunia internasional kalau mungkin dari kepelatihan dan pembinaan itu berjalan dengan baik. Amin. Nah Ci, apa sih yang membedakan PB Jaya Raya dari klub-klub besar lainnya? Mungkin ada sedikit perbedaan yang agak sedikit mencolok ya. Kalau di PB Jaya Raya itu selain kita berlatih, tapi kita juga harus tetap sekolah. Nah itu yang mungkin agak sedikit membedakan. Mungkin ada beberapa klub yang kayaknya kalau udah masuk tapi mungkin sekolahnya ditinggalin, atau mungkin nggak sekolah sama sekali seperti itu. Sebetulnya kalau Cici melihat ya, ini yang menjadi kelebihan. Kenapa kita menjadi juara itu kan hanya satu. Kita nggak tahu kan dari sekian ribu orang, akhirnya kan mengerucut tersaring ya menjadi atlet itu, dan juara itu hanya satu. Kalau seumpamanya nggak jadi juara, tentunya masa depan itu kan kita harus menyiapkan lagi. Nah kalau kita sekolah, tentunya kita kan paling tidak ada satu, betul, ada backup ya, ada satu satu untuk masa depan ya, bukan cadangan ada sih sebetulnya. Iya betul sekali. Jadi di sana kita juga kalau supaya nggak bisa jadi pemain, mungkin lewat sekolah mungkin keahlian lain selain bulu tangkis itu bisa mungkin kita saat untuk masa depan itu tetap kita bisa jalankan. Tentunya itu yang membedakan ya. Contohnya mungkin kalau Cici juga waktu itu Cici tetap sekolah meskipun ya nilainya pas-pasan sih. Tapi nggak apa-apa, paling tidak dengan kita bersekolah kita juga belajar. Nanti di bulu tangkis juga menghafal ya, pasti ada bikin strategi, menghafal, betul kan? Lalu menganalisa, lalu juga kita juga adaptasi di lapangan tuh dari angin. Itu kan sebetulnya kita pembelajaran. Itu juga bisa dari sekolah juga kan. Lalu pada saat kita selesai, kita juga mau jadi apa ya setelah jadi pemain. Karena kan kita tahu bahwa sekarang ini olahraga bulu tangkis, mungkin olahraga semua ya, masih belum dapat jaminan ya dari pemerintah. Tentunya ini menjadi satu backup juga buat kita, bahwa untuk kedepannya paling nggak mau jadi apa, mau jadi PNS kah, tapi kan butuh untuk sekolah juga ya, untuk belajar. Lalu atau menjadi entrepreneur. Kalau Cici mungkin kebetulan cukup dekat dengan Pak Ciputra ya. Jadi banyak nasihat dan bimbingan yang Pak Ciputra berikan pada Cici untuk jadi entrepreneur. Iya. Ya kalau nggak ada backup, maksudku kalau nggak ada sekolah pasti akan lebih berat ya Ci. Mungkin bisa, tapi butuh waktu lagi, lalu proses juga betul. Tapi tetap yang penting mau belajar lah ya dimanapun ya. Terima kasih banyak Ci Susi untuk ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincangnya. Dan ada nggak sih satu deh pesan terakhir untuk atlet Jaya Raya, satu kata atau dua kata yang supaya biar inget-inget gitu? Ada ya, apa ya, pesan yang penting apa? Semangat, kerja keras, siap jadi juara. Semangat, kerja keras, dan siap jadi juara. Nah semoga kita harapkan dari PB Jaya Raya bisa mencetak atlet-atlet seperti Ci Susi Santi. Amin. Selalu itu yang kita harapkan ya. Ada generasi muda, ada atlet-atlet muda yang terus bisa berprestasi untuk Indonesia. Amin. Terima kasih udah bersama saya Beatrice Manuputi, dan terus dengarkan podcast Jaya Raya. Jaya Raya, Jaya, 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 juara.